Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di pembahasan admin di video kali ini, admin ingin mengulas mengenai ajang balapan Asia Road Racing Championship di kategori Asia Production 250. Bukan berarti admin tidak memperhatikan kategori lainnya ya sob di ajang balapan Asia Road Racing Championship, yaitu di kategori Underboost 150, kemudian Super Sport 600 dan juga Asia Superbike 1000. Namun di tahun 2025 ini kalau menurut admin ya sob, kategori yang menariknya itu adalah di kategori Asia Production 250. Karena bisa dilihat sob, untuk peserta ataupun tim yang turun pada kategori Asia Production 250 di tahun 2025 ini menjadi semakin banyak sob. Oleh karena itu di kategori ini sekarang semakin sengit saja. Persaingan dari 3 pabrikan yang ikut serta pada ajang Asia Road Racing Championship di kategori Asia Production 250. Ada Kawasaki, ada Honda, dan juga ada Yamaha. Kalau di beberapa musim sebelumnya Honda mendominasi di kategori ini sob. Namun di akhir tahun bukan di akhir tahun kemarin ya sob, maksud amin di musim kemarin ya, di musim balap 2024, Yamaha mulai kembali untuk bisa bersaing di barisan depan karena dari regulasinya Asia Road Racing Championship sudah memperbolehkan Yamaha menggunakan Yamaha R3 ya sob di kategori Asia Production 250. Nah, jadi untuk kategori Asia Production 250 ini sebelumnya kan hanya menggunakan mesin 250 cc. Tetapi Yamaha dengan Yamaha R25-nya memang di beberapa musim sebelumnya ini sulit untuk menyaingi Honda CBR 250RR dengan segala spesifikasi yang dimiliki oleh Honda CBR 250RR, sehingga pada ajang balapan ini, di ajang balapan Asia Road Racing Championship kategori Asia Production 250, baik Yamaha ataupun Kawasaki sudah kesulitan untuk melawan CBR 250RR. Oleh karena itu, untuk menciptakan keseimbangan dan untuk juga tetap menarik minat dari pabrikan lainnya tentunya ya sob di ajang balapan Asia Production 250, akhirnya pihak Asia Road Racing Championship memperbolehkan Yamaha menggunakan Yamaha R3 dan Kawasaki menggunakan Kawasaki ZX25R dengan mesin 4 silinder. Nah, jadi akhirnya di tahun 2025 ini semakin banyak saja tim yang terjun di kategori ini sob. Dari Malaysia, dari Filipina, kemudian ada dari Vietnam, dari Indonesia tentunya ya sob. Nah, kemarin di ajang Asia Production 250 ini pembalap dari Honda, kembali lagi ya sob, Astra Honda Racing Team berhasil mengantarkan pembalapnya untuk meraih podium tertinggi. Bahkan memborong podium di race ke-1 dan race keduanya. Dan ini diraih oleh Fadilah Arbi Aditama. Nah sob, jadi kalau kita lihat ya kemarin di Asia Production 250, untuk kategori ini di tahun 2025 ini banyak yang memprediksikan kalau Honda tidak akan lagi sedominasi seperti beberapa musim sebelumnya. Karena di tahun lalu di musim balap 2024 kita melihat Yamaha R3 sudah mulai bisa konsisten meraih podium. Dan juga di awal ronde ini sebenarnya ya kita melihat juga bagaimana Yamaha melalui pembalap dari Thailand, tim dari Thailand ya sob. Tadi Amin lupa menyebutkan ya bahwa ada Yamaha Thailand. Nah, kemarin di sesi kualifikasinya, pembalap dari Yamaha Thailand menggunakan Yamaha R3 lah yang berhasil mencatatkan waktu tercepat. Kalau di beberapa musim sebelumnya kita melihat ya biasanya kalau mencatatkan waktu tercepat itu tidak lain dan tidak bukan adalah pembalap yang menggunakan Honda CBR 250RR. Dan biasanya memang itu adalah pembalap dari Astra Honda Racing Team. Nah, kali ini di tahun 2025 tampaknya banyak tim yang ingin mematahkan dominasi dari Astra Honda Racing Team di kategori Asia Production 250 dan juga mematahkan dominasi dari Honda CBR 250RR. Dan kalau menurut admin ya ini wajar saja ya sob, karena semakin banyak tim yang memiliki motivasi untuk meraih podium, jadi semakin menarik di kategori Asia Production 250 ini sob. Tetapi kemarin Arbilah yang berhasil meraih podium tertinggi di race ke-1 dan race keduanya sob. Nah, ini yang akan admin ulas lebih lanjut ya sob, bagaimana penampilan Arbi dan juga beberapa pembalap Indonesia lainnya di race kedua pada ajang Asia Road Racing Championship kategori Asia Production 250. Kemarin di race keduanya kalau menurut admin sangat menarik ya sob, karena Arbi dikepung oleh pembalap Yamaha dari Yamaha Indonesia dan juga Yamaha Thailand ya sob. Ada juga Yamaha dari Malaysia tetapi masih agak ketinggalan di belakang. Nah, di race kedua itu di awal balapan dari
lap pertama hingga lap ke-7 admin melihat ya, sampai lap ke-5 nya lah paling tidak ya, itu RB memang benar-benar dijaga ketat, dikepung oleh pembalap yang menggunakan Yamaha R3. Dari kereta cepat Kian Kum, pembalap dari Yamaha Thailand, kemudian ada Chandra Hermawan, Yamaha Indonesia, dan juga ada Murobil Fitoni, ini pembalap dari Yamaha LFN Haji Putra 969. Nah, jadi kemarin itu cukup menarik bagaimana RB menyusun strategi untuk bisa keluar dari tekanan pembalap Yamaha di kategori Asia Production 250. Dan memang tidak bisa dibohongi ya sob, jam terbang RB selama mengikuti ajang balapan di Eropa yaitu Junior GP dan juga Red Bull MotoGP Rookie Cup. Di Junior GP-nya lebih kurang 3 musim, 3 tahun ya sob. Kemudian di Red Bull MotoGP Rookie Cup-nya kalau tidak salah admin itu lebih kurang 2 musim ya RB balapan. Nah, jadi dari jam terbang RB ini terlihat sob bagaimana RB tampil dengan cukup matang, dengan cukup tenang di Asia Production 250 di ronde pertama, baik di race ke-1 maupun race ke-2 kemarin sob. Nah, ini dilihat diperlihatkan oleh RB ya pada saat ia mendapatkan tekanan dari pembalap-pembalap Yamaha, dan bagaimana RB bisa menyusun strategi pada saat ia ditekan dari lap ke-1 ya, dari lap ke-1 hingga lap ke-5, dan sempat RB ini merelakan posisi barisan depan dan sampai RB ini merosot ke posisi ke-6 ya. Di situ admin pikir RB sepertinya agak sedikit menyerah ya, tetapi rupanya RB menyusun strategi untuk bisa memaintain ban dan juga memaintain mesinnya hingga akhirnya di saat 5 lap tersisa, di situ kereta cepat Kian Kum, pembalap dari Yamaha Thailand, berusaha untuk melepaskan dirinya dari rombongan. Dan di situ juga admin melihat bagaimana RB langsung keluar dari rombongan untuk bisa mengejar kereta cepat Kian Kum. Dan ini tentu saja adalah pengalaman ataupun jam terbang dari RB. Karena RB sadar kereta cepat Kian Kum adalah pembalap yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Sehingga jika kereta cepat Kian Kum dibiarkan lolos di posisi terdepan, maka dia akan bisa membuat jarak yang cukup jauh dengan pembalap di belakangnya. Oleh karena itu, RB secara langsung ya tidak mengambil ancang-ancang lagi, langsung saja mengejar kereta cepat Kian Kum di lap selanjutnya, di 5 lap tersisa ya. Dan akhirnya RB bisa menempel kereta cepat Kian Kum, dan di 4 lap tersisa RB serta kereta cepat ini berhasil meninggalkan beberapa pembalap di belakangnya, beberapa rombongan pembalap ya. Dan pada saat RB berada di barisan terdepan di antara RB dan juga kereta cepat Kian Kum ya, admin melihat ada beberapa pembalap dari Yamaha yang cukup baik ya penampilannya dari Yamaha Indonesia, yaitu Chandra Hermawan dan tadi Murobil Fitoni. Sebenarnya admin juga berekspektasi untuk Murobil serta Chandra Hermawan bisa mendapatkan hasil yang baik sob di ronde pertama kali ini, di race pertamanya. Namun sayangnya untuk race pertama di ronde pertama di Buriram Thailand kali ini ya, tampaknya pembalap dari Yamaha Thailand lah yang bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun penampilan dari pembalap Yamaha Indonesia, maksudnya pembalap yang menggunakan motor Yamaha ya, pembalap Indonesia yang menggunakan motor Yamaha R3, kalau menurut admin itu yang admin perhatikan itu adalah Murobil Fitoni. Karena di musim sebelumnya Murobil Fitoni ini aktif di ajang balapan Underbun 150. Oleh karena itu di tahun 2025 ini ketika naik ke kelas 250, agak sedikit ada keraguan apakah Murobil Fitoni ini akan bisa bersaing di kategori ini. Dan ternyata ya sob, Murobil Fitoni membuktikan walaupun sebelumnya dia ini hanya fokus balapan di Underbun 150 dan sedikit jam terbang di kategori Asia Production 250, tetapi dia bisa bersaing di barisan depan. Sebenarnya ini juga sudah ditunjukkan oleh Murobil pada saat balapan di Mandalika Racing Series, di mana di Mandalika Racing Series Murobil ini sempat diturunkan juga pada National Sport di kategori 250cc. Oleh karena itu, ketika balapan di Asia Road Racing Championship di ronde pertamanya, admin sudah tidak heran lagi ketika melihat Murobil bisa bersaing di barisan depan. Hanya saja yang cukup mengejutkan admin adalah Daniel Sahmi, pembalap dari Malaysia, yang juga memiliki jam terbang di ajang balapan Junior GP serta Red Bull MotoGP Rookie Cup juga ya. So, kalau tidak salah admin pernah juga ya ikut di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, Daniel Sahmi ini pernah menjadi rekan satu tim dari RB di Junior Talent Team pada ajang balapan Junior GP. Tetapi sayangnya di ronde pertama Asia Road Racing Championship di kategori Asia Production 250, admin belum melihat penampilan terbaik dari Daniel Sahmi. Tidak seperti RB yang sudah menunjukkan bahwa memang dirinya ini memiliki jam terbang yang cukup banyak di ajang balapan Junior GP serta Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan RB berhasil meraih podium tertinggi baik di race ke-1 dan race ke-2-nya. Oke, kita kembali lagi sob mengenai jalan race-nya tadi ya, dimana RB di 4 lap tersisa
berhasil meninggalkan rombongan di belakangnya Arbi dan juga kereta Pat ya. Di sini kecerdikan dari Arbi ketika melihat kereta Pat sudah mulai ngacir di barisan depan di posisi tertinggi ya, posisi teratas, Arbi langsung saja mengejar kereta Pat karena dia sadar jika terlambat mengejar kereta Pat maka dia akan sulit mengejar kereta Pat di 3 ataupun 2 lap tersisa. Dan di sini terlihat bagaimana penampilan Arbi yang cukup kuat di 4 lap tersisa, apalagi di tikungan terakhir ya, kita melihat Arbi itu bisa masuk ke tikungan dengan cepat dan juga di pertengahan tikungan Arbi juga bisa cepat juga serta keluar dari tikungan. Kita melihat bagaimana akselerasi dari Arbi ini cukup baik sehingga pembalap dari Yamaha yaitu Yamaha Thailand yang menggunakan Yamaha R3 kereta Pat Kian Kum agak sulit untuk mendekati Arbi. Namun di lurusan memang power dari Yamaha R3 dan juga Honda CBR 250 RR sesuai dengan regulasi dari Asia Racing Championship memang terlihat power dari kedua motor ini cukup setara sob. Ini ditunjukkan oleh kereta Pat dan juga Arbi yang bersaing ketat di 3 lap tersisa karena mereka berada di posisi terdepan, silih berganti mereka ini bertukar posisi memperebutkan posisi teratas. Namun di akhir balapan Arbi menunjukkan kematangannya dengan jam terbang di Eropa. Arbi lah yang berhasil akhirnya menyentuh garis finish terlebih dahulu. Dan juga kalau menurut admin ya, kereta Pat agak sedikit trauma karena di race ke-1-nya dia terjatuh di tikungan terakhir pada saat bersaing dengan Arbi. Oleh karena itu di race kedua sepertinya kereta Pat lebih main aman ya sob di lap terakhir dan juga di tikungan terakhir, dan tidak terlihat kereta Pat itu ngotot, dan pada saat memasuki tikungan terakhir kereta Pat sepertinya rela membiarkan Arbi untuk menyentuh garis finish di posisi terdepan sehingga Arbi berhasil meraih podium tertinggi. Oke sob, kita akan melihat dari hasilnya ya, bagaimana hasil balapan dari race kedua ajang Asia Road Racing Championship kategori Asia Production 250. Menarik ini sob, kedepannya kita pantau lagi ya untuk kelas ini sob. Oke, pembalap yang berhasil meraih podium ke-1 adalah Fadilah Arbi Aditama. Pembalap dari Astra Honda Racing Team ini mencatatkan top speed 197,40 km per jam di race kedua. Selanjutnya pembalap yang finish di posisi kedua adalah kereta Pat Kian Kum dari Yamaha Thailand Racing Team. Pembalap yang finish di posisi ketiga adalah Chow Vietnam. Akhirnya di posisi podium dua pembalap yang menggunakan Honda CBR ya sob. Lagi-lagi Honda CBR berhasil menunjukkan dominasinya di balapan Asia Road Racing Championship, yang mana podiumnya di race kedua diisi oleh dua pembalap yang menggunakan Honda CBR 250 RR. Oke, kemudian di posisi keempat ada Muhammad Morobil Vitoni. Nah, ini pembalap dari Indonesia yang kedepannya harus kita perhatikan sob. Pembalap yang menggunakan Yamaha R3 ini membela Yamaha LFN Haji Putra 969 Indonesia Racing Team. Kemudian di posisi kelimanya Galang Hendra Pratama. Nah, ini pembalap senior yang cukup berpengalaman, tetapi sayangnya di ronde pertama tampaknya keberuntungan belum berpihak kepada Galang ya sob. Kemudian di posisi keenam ada Irfan Hardiansah, pembalap yang membela Maestro NWN SCK Honda Racing Team. Posisi ketujuhnya ada Chandra Hermawan. Sebenarnya admin memprediksikan di race kedua Chandra ya yang bisa meraih podium, tetapi sayangnya Chandra hanya mampu finish di posisi ketujuh. Pembalap ini membela Yamaha Racing Indonesia. Selanjutnya di posisi ke-8 ada Aiki Yoshi, pembalap yang menggunakan Kawasaki yang membela Motul Kawasaki Sniper Manual Tech. Posisi ke-9-nya Davino Britani, pembalap yang sebelumnya meraih podium ketiga di race ke-1, rekan dari Arbia. Di race kedua hanya mampu finish di posisi ke-9. Posisi ke-10-nya ada Muhammad Daniel Sahmi. Nah, ini rekan dari Arbi di Junior Talent Team di Junior GP ya, pada ajang balapan Junior GP, tetapi di ronde pertama tampaknya belum mendapatkan hasil yang maksimal. Di race kedua Sahmi hanya mampu finish di posisi ke-10. Oke sob, jadi itu dia pembalap yang berhasil finish di posisi 10 besar. Sedangkan ada satu pembalap lagi yang Amil perhatikan, itu adalah Andi Muhammad Fadli, mantan juara Asia Road Racing Championship di kategori Asia Production 250. Tetapi untuk ronde pertama kali ini Muhammad Fadli hanya mampu finish di posisi ke-24, cukup jauh ya sob. Sebenarnya prediksi admin setidaknya Andi Muhammad Fadli ini bisa bertengger di barisan tengah, tetapi sayangnya untuk ronde pertama ini tampaknya Andi Muhammad Fadli hanya mampu bersaing di barisan belakang. Nanti kita belum akan tahu ya ronde selanjutnya apakah Andi akan bangkit untuk bisa bersaing di barisan depan. Kita lihat saja ke depannya ya sob. Nah sob, jadi itulah dia untuk hasil balapan nih, hasil balapan di Asia Road Racing Championship di race kedua pada kategori Asia Production 250, yang menurut admin kategori ini akan semakin menarik di tahun 2025 ini dengan banyaknya tim yang ikut serta
ataupun tim yang berminat ya terjun pada kategori Asia Production 250. Bisa saja di ke depan di tahun 2026 ya akan banyak pembalap pendatang baru, pembalap pemula yang bertarung di kategori Asia Production 250 sehingga nantinya mereka berpeluang untuk bisa diorbitkan ke jenjang balapan yang lebih tinggi, yaitu sampai ke jenjang balapan tingkat dunia. Oke sob, sebenarnya tadi lupa ya admin, ada satu pembalap lagi yang admin perhatikan, yaitu pembalap dari Yamaha karena usianya ini sangat belia ya sob, yaitu Fadil Al-Ghassani Priyadi. Nah, pembalap ini finish di posisi ke-12. Nah, cukup luar biasa ya untuk sebagai pembalap belia, kemudian pembalap pendatang baru di Asia Production 250, tetapi sudah bisa meraih poin di ronde pertama ajang Asia Road Racing Championship. Nah, ini juga adalah pembalap yang patut diperhatikan, pembalap yang membela Yamaha Racing Indonesia. Oke sob, jadi mungkin itu saja ya untuk pembahasan admin di video kali ini. Insya Allah next admin akan memantau lagi pembalap-pembalap Indonesia lainnya yang berlaga di ajang balapan internasional dari Asia, kemudian tingkatan dunia dan juga Grand Prix, ataupun pembalap yang berada di program Road to MotoGP di ajang balapan Eropa. Nah, untuk video kali ini seperti pembahasan admin ya, kita melihat bagaimana RB berhasil keluar dari tekanan pembalap-pembalap Yamaha di ronde pertama ajang balapan Asia Road Racing Championship dan berhasil memborong podium di race ke-1 dan race kedua di sirkuit Buriram, Thailand. Apakah di ronde selanjutnya RB juga bisa mempertahankan prestasi ini atau kita akan melihat kebangkitan pembalap Yamaha di ajang balapan Asia Production 250 di tahun 2025 ini sob. Oke sob, jadi itu saja ya pembahasan dari admin. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga berkenan untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, karena tentu saja admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.